إني بصالي ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بصالي ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بصالي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على نبينا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الدين وسبب السبيل. ثم إلى أرواحنا أرواح آبائنا وأمهاتنا حامدين وأرواح مشايخنا خصوصا معرف هذا الكتاب وشأن العباد يسر الرشاد نفعنا الله بالبدع آمين. وخاصة من مرحوم الفقير من الناس من ربنا من رجال رحمة المدينة وصلحنا وبرهنا والمرحومين مرحومات مغفر المغفرات بهذا المجلس من أهلنا وأمهاتنا الحاضرين الله إلى وشاهم بالرحمة ويسكنهم ويجعلنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وآخر bacanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi amin. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja muslimun thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarahu wal mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa minnatun wal munfiqu sil'atahu bil halaqil kadhibi wal hakimu thalathatun la yaqbalullahu minhum yawmal qiyamati sarfan wa 'adlan 'aqud wa mannanun wa muqaddibun bil qadar wa nasa'i la yadkhulul jannata khibbun wa la bakhilun wa la mannanun ila akhir Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma faqihna fid din wa ta'ala butuhal arifin wa syura'ina rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa awladna wa awliyatina min barakah salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-karamun para asatidz, para orang tua jemaah sekalian yang kami muliakan, malam ini kita alhamdulillah bisa hadir kembali dengan taklim kita di malam Sabtu ini, di malam 9 Dzulhijjah, yang insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa sunnah Arafah, dan hari Ahad kita akan melaksanakan hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan ke semua kita Allah berikan sehat walafiat. Maka kalau ada perbedaan itu sebuah rahmat yang Allah berikan buat kita agar kita bisa lebih menghargai perbedaan. Jadi mau lebarannya hari Sabtu, mau hari Ahad, yang penting lebaran. Tarwiyahnya mau hari Kamis atau mau hari Jumat, atau besok masih ada yang udah lebaran, kita baru mau puasa Arafah, yang penting puasa. Ini lebaran. Sama lebaran. Daripada puasa kagak lebaran kagak. Jadi perbedaan lu diikutin. Ujung-ujungnya lu puasa gak ada? Tak. Besok puasa gak juga. Lebaran begitu kan. Jadi keuntungan Allah berikan buat kita dari awal tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai besok tanggal 10, itu fadilah keutamaannya luar biasa. Maka yang penting sisa tinggal besok dan hari tasyrik ke depan selesai Idul Adha. Besok puasa sunnah Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Sebelum dan sesudah. Kalau puasa tadi mengampuni dosa setahun. Kalau besok puasa mengampuni dosa 2 tahun. Sebelum puasa Arafah dan sesudah puasa Arafah. Dosa-dosanya Allah ampuni.
kalau yang puasa. Ya, kalau puasa. Jadi penekanannya tetap di puasa Arafah. Kalau tadi ada yang puasa nggak apa-apa. Tetap penekanannya besok. Besok tuh jangan sampai ditinggalin. Karena ada fadilah yang luar biasa bahwa seluruh jamaah haji meskipun ini perbedaannya hanya masalah hari ini mereka wukuf di padang Arafah, maka orang-orang yang berwukuf di padang Arafah berharap ketika kita melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, pahala mereka Allah kasih buat kita. Jadi yang penting jangan sampai nggak puasa besok. Mudah-mudahan sahurnya nggak kesiangan. Pakai sahur juga mah. Ya pakai sahur juga emang. Yang penting sahur, urusan puasa nggak puasa urusan belakangan itu. Enggak, apa terbalik. Maka malam hari ini kita akan melanjuti sebagai bentuk tambahan pengetahuan buat kita. Sebelum saya lanjutkan ke materi kita, jadi besok hari raya Idul Adha, sunnahnya kita sebelum berangkat atau habis subuh jangan makan, jangan minum, jangan datang dulu puasanya. Jadi kalau sunnah Idul Fitri itu mau melaksanakan sholat sunnahnya kita makan dulu. Kalau Idul Adha makannya ntar habis pulang Id, puasa dulu dari habis subuh sampai setengah 8 kan. Pokoknya sampai selesai pelaksanaan sholat Id baru kita buka, baru kita batalkan. Nah, hari tasyriknya sampai hari Rabu berarti kalau kita lebarannya hari Ahad, hari tasyriknya 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Senin besok jangan puasa dulu kalau ada yang rajin puasa Senin Kamis. Ada yang suka puasa Senin Kamis? Rokin. Mana? RT. Rokin ya. Rokin. Rokin kalau puasa Senin Kamis puasa. Puasa. Oh, yang kamu wajib aja juga kamu bisa dikurangi. Nah, itu sekedar untuk mengingatkan karena ini kegiatan kita setahun sekali ya. Kalau kita nggak diingetin takutnya lupa. Jadi sifat kita manusia kebanyakan banyak lupanya, maka kita satu sama lain saling mengingatkan untuk fadilah keutamaan yang Allah berikan untuk kita yang berpuasa di hari Tarwiyah dan Arafah, juga pelaksanaan Idul Kurban yang akan kita laksanakan mulai hari Ahad sampai hari Rabu, dan itu semua mengandung fadilah keutamaan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit kita lanjutkan bacaan kitab kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Muslimun Salasatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. La yukallimuhumullahu, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak juga dilihat oleh Allah kepada mereka. Wala yuzakihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Yang pertama dari yang 3, al-musbilu izaru, orang yang manjangin pakaiannya. Orang yang manjangin pakaiannya sampai mubadir. Yang kedua al-mannan. Al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa minnatun, orang yang memberi, ketika dia memberi satu pemberian dia bangkit-bangkit pemberiannya. Yang ketiga wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib, orang yang larisin dagangannya pakai acara sumpah bohong. Dia dagang cuma sumpah, ini modalnya nggak segini, dari sananya masih gini, dia suruh demi Allah dah. Ya begitu mereka.
Jadi 3 golongan ini nanti di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Singkat ceritanya dia bakal dicuekin. Yang pertama, apa maksud dari orang yang memanjangkan pakaiannya? Bapak saudara, dalam keterangan hadis yang lain itu ada definisi yang lebih luas. Tidak boleh memanjangkan sarung, celana atau pakaian kita. Manjar warasaubahu khuyala, ada sifat sombong. Sifat sombong itu yang bikin jadi nggak boleh pakai pakaian yang melebihi dari ukurannya. Terus bagaimana kalau kita pakai celana koit, kan segini ya. Kita kan pakai sarung biasanya di bawah mata kaki, celana di bawah mata kaki. Selama nggak sombong nggak apa-apa. Khawatirnya malah ketika ada orang pakai celana di atas mata kaki sampai betis gitu, gara-gara melihat yang nyengsel tadi, dalam hatinya dia mendingan gua. Berarti kalimat mendingan gua itu yang salah. Ya, gitu kan? Itu mubazir, itu celana kepanjangan begitu, mendingan gua begini. Lu mau gak masuk surga itu tuh. Bikinnya, belinya. Jadi selama tidak ada sifat sombong itu gak jadi masalah. Maka yang dikhawatirkan adalah ketika baju yang kepanjangan, pakaian yang lebih dari ukurannya, atau kita menggunakan sarung untuk melaksanakan sholat, khawatirnya ada sifat sombongnya. Gitu. Maka satu ketika Nabi pernah membuang cincinnya, lagi at-tahiyat atau lagi sholat atau lagi khutbah gitu. Jadi pandangannya kemari, coba dia pakai cincin. Kalau lagi sembahyang, bagaimana rasanya? Benar nggak? Jadi saya pakai cincin soalnya, emang kalau pakai cincin kadang melihat sebelah nggak pada pakai cincin tuh. Akhirnya kita ngagumi cincin kita di sini nih. Atau sebelah kita pakai cincin juga, masih cakupan cincin gua, gitu. Itu dalam hal begitu Bang Lid. Maka satu ketika Nabi pernah membuang cincin, karena gara-gara itu di sini jadi punya sifat-sifat itu tadi. Maka apapun yang kita kenakan, hatta umpama dia sudah sesuai anjuran, kita pakai di atas mata kaki, kita pakai sarung di atas mata kaki, tapi ada sifat sombong, salah juga. Salah juga. Jadi khawatirnya nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah, bahkan kita dicuekin. Sebab apa? Sifat sombongnya kita. Sifat sombong. Terus kita kudunya bagaimana? Ini sering kita ulang-ulang dalam bahasan kita. Orang Islam itu kudu jadi orang kaya. Para ahli sufi itu kekayaannya melebihi yang lain, tapi nggak ditaruh dalam hati gitu. Tapi kalau kita berkaca kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya karena kita ada orang Islam, kita mau pakai pakaian cakep boleh, memang bagus harus begitu. Pakai pakaian sederhana juga boleh. Kalau emang apa adanya juga boleh, yang penting untuk aurat. Jadi hal-hal ini buat perhatian kita, jangan sampai menimbulkan rasa sombong dalam hati kita. Coba dirasain, yang naik kendaraan. Kita naik motor nih, yang ada cakapan dari orang lain, itu ada rasa di situ mobil. Benar nggak? Coba aja rasain di sini. Boleh nggak? Di sini nih. Lampu merah nih, sama kan? Yang kanan kiri ada yang motor sama, motor juga gitu. Itu hal-hal yang begitu tuh khawatirnya malah menjerumuskan kita kepada sesuatu yang salah gitu.
Terus kudu pakai barang-barang yang mahal sama yang bermerek apa enggak? Pakai, kalau punya mah. Sarung BHS punya pakai. Atlas kalau punya pakai. Emang punya itu doang. Yang punya BHS pakai BHS. Wadimor pakai Wadimor. Asalkan jangan gara-gara merek kita jadi sombong gitu. Dan mahalan kain gua ini pakai rumah gitu kira-kira ya. Kan itu yang terakau gitu sebetulnya. Atau katakan kita, kita yang pakai pakaian sederhana, kadang juga begini, sombong amat itu, akhirnya pakai ditaruh di depan itu mereknya, gitu ya. Mendingan gua nih, gua balik, itu dalam hati maunya, dan sombong juga itu sama. Kan kalau kain-kain mahal emang mereknya itu bukan ada HX, Amer itu kan kain-kain di atas lintas sama semua itu yang mahal, yang murah juga ada di HX mahal. Cuma gara-gara merek doang, kalau jadi sombong. Wal manan alladzi la yu'ti syai'an, dan orang yang memberi, alladzi yang la yu'ti syai'an, dia tidak memberi illa minnatun, kecuali satu pemberian yang pemberiannya bakal diungkit-ungkit. Orang yang ngasih orang lain kemudian diungkit-ungkit itu kagak boleh. Udah ngasih orang dibagi-bagi, apalagi harga diri orang itu kita jatuhin di depan orang banyak, itu gak boleh. Jadi Islam itu adalah agama yang mengatur kita, bahkan sampai dalam urusan negor orang juga jangan di muka umum. Salah nih, ntar berdua, kalau lagi berdua tegur, justru kalau boleh tegur salah. Jadi ketika itu hal-hal berkaitan dengan harga diri orang lain, jangan menegur di depan umum. Kecuali lagi belajar. Kalau dulu kan kita diomelin bisa sama guru kan, kalau lagi baca ya, salah itu belum gitu. Kalau lalu gitu kan, ditanya malah kita. Itu emang belajar kali itu Pak. Ya Pak, gitu ya Pak. Dulu mah. Contoh aja kalau kita dicinta, itu emang begitu orang belajar. Tapi selain dari urusan itu, kalau kita mau memperbaiki orang lain pelan-pelan, jangan sampai mempermalukan dia di muka umum. Maka itu jadi salah. Wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib, dan orang yang melariskan dagangannya bil halafil kadhib, dengan sumpah yang palsu. Sunnah Nabi dalam berdagang itu modalnya suruh sebutin. Sunnah Nabi, ini modalnya sekian, lu mau beli berapa? Kayaknya apa kata begitu mah gak bisa diomongin ya. Iya, gak ada untungnya. Gak percaya? Ini mobil modalnya 30 juta. Apaan disuruh 25 gitu. Lalu kita udah apa adanya tuh. Sunnah Nabinya begitu. Asalkan syaratnya jangan pakai sumpah aja. Itu udah. Kalau nggak pakai sumpah nggak ada masalah. Kalau kita pakai sumpah, maka akhirnya ini yang fatal. Maka dalam bahasan kitab yang pernah kita katakan pada waktu yang lalu, dalam kitab Riyadul Badiah itu dijelaskan di bagian akhir, orang yang meskipun ucapannya benar, sebaiknya jangan pakai sumpah. Yang ngomongnya benar, jujur, sebaiknya jangan pakai sumpah. Itu yang jujur sama yang benar. Dianjurkan jangan pakai sumpah. Apalagi ini udah bohong sumpah. Ya Allah. Wal hakimu, dan dapat dari Imam Al
hakim salah satu 3 golongan la yaqbalullahu minhum, tidak akan diterima oleh Allah minhum dari mereka. Siapa mereka? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sorfan wala adlan akun wa mananun muqaddimun bil qadar. Orang yang mencari keadilan. Sorfan, orang yang menjalankan perdagangan. Satu yang pertama, akun, orang yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang lain itu dosa besok dibalasnya di kuburan. Tapi kalau dosa sama orang tua dibalasnya di dunia. Dari dunia kita udah bagian. Jadi akun, anak yang durhaka terhadap orang tua. Durhaka secara apa? Ya secara perbuatan, ya secara lisan, ya secara sikap. Al-qomah itu adalah seorang anak yang taat sama orang tuanya. Cuman satu saat ada sikap dia yang bikin orang tuanya gak ridho. Cuman lantaran itu dia diparanin sama Nabi, diparanin oleh utusan baginda Nabi, dia gak mau emaknya. Itu anakmu al-qomah udah meninggal dunia, gak datang. Kedua, ketiga, pesan yang ketiga utusan Nabi, kalau emang dia gak mau datang kita bakar. Akhirnya mau juga nih orang tua ya. Jadi sikap-sikap kita terhadap orang tua jangan sampai masuk kategori ini jadi anak yang durhaka, baik ucapan, baik lisan, baik perbuatan. Karena semua kita pernah ngerasain jadi anak. Kita pernah ngerasain jadi seorang anak. Wa mannanun, dan orang yang membangkit-bangkit pemberian. Wal muqaddimu bil qadari, dan orang yang bohong dengan ukuran. Wan nasaiyu la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala mannanun, tidak akan masuk surga khibbun, orang yang penipu. Orang tukang bohong gak masuk surga. Wala bakhilun, orang yang pelit. Wala mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini hal-hal yang berkaitan dalam keseharian kita. Jadi kalau sifat-sifat ini kita pelihara dan kita jaga, ini bukan hanya melukai orang lain, tapi juga melukai kita. Jadi kategori zolim terhadap diri sendiri itu bohong. Zolim terhadap diri sendiri salah satunya adalah bohong. Coba aja jadi ingetin, dari tadi pagi sampai sore ini udah berapa kali bohong nih? Udah ada aja dah. Hah? Ya udah ada aja deh. 2. Kita udah gak ada. Kalau bikin pun jelas gak ada. Ya aja sama dia. Kita kagak tadi. Jujur dia ngejujur. Tapi emang hari ini kita agak sulit buat menghindari hal-hal ini. Apalagi biaya handphone gitu. Ya handphone kan emang difasilitasi buat bohong. Boleh ya? Ya Allah. Dari mana bang? Caman. Padahal Rumah. Allah karim. Ya, jadi itu hal-hal yang berkaitan dalam keseharian kita, kita minimalisir buat tidak memperbanyak dosa-dosa yang udah banyak kita lakukan, terus kita tambahin lagi. Yang lebih penting dari itu, yang penting jangan pakai sumpah ya. Udah bohong pakai sumpah kan, jangan.
Karena dia harus bayar kafarah nanti kalau sumpahnya palsu. Kan kalau bayar beras fidyah kan gitu. Ini buat angkat fidyahnya, kafarahnya, sifulan puasanya, zakatnya, hajinya, nadarnya, sumpahnya, janjinya, itu kan buat angkat itu. Jadi kalau sumpahnya sumpah palsu, ini yang khawatir nambahin dosa kita jadi makin banyak. Maka usahakan ketika kita komunikasi atau kita bercanda sekalipun dianjurkan buat jujur dalam candaan. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menjadi cerminan buat kita. Sampai sini ada yang bertanya? Apa lagi? Tapi kalau bohong buat kebaikan mah nggak apa-apa. Ya, tapi buat kebaikan. Kebaikannya apa kebaikannya? Contohnya? Kan kalau saya pegang ngobrol perempuan. Ya. Waktu anak sakit jam 1 kan minum semua orang. Ya. Kita bisa kalau nggak bisa kalah. Nah, kan nggak tahu. Jadi kalau itu mah tuh nggak bohong berarti. Nah, iya maksudnya, perempuan berjiran menjadi satu habis. Itu masih seminggu berjalan. Padahal yang habisnya Mungkin kalau kita banyak orang ini pakai pulang sudah tapi berapa? Kita coba kebaikan ini. Mana laki yang habis ada jadi hal-hal yang berkaitan dari sisi bohong itu buat kebaikan kita yang hati dah. Kalau sekiranya ini membahayakan buat jiwa orang lain maka boleh bohong. Ya umpama ada orang dikejar-kejar dia mau dibunuh, kemudian dia ngumpet di rumah kita, terus kita bilang nggak ada, boleh. batok dia, tangan batok dia. Iya, dibaca. Gol itu. Umpama ada ini ada orang lewat nih, dia berbacok minta pertolongan masuk rumah kita. Kita pindahin aja, geser aja posisi kakinya. Ada orang lewat, ngeliat orang juga. Semenjak saya di sini saya nggak lihat. Kan posisi kita udah pindah. Gak bohong memang. Semenjak saya di sini saya udah lihat. Jadi awalnya yang dari sini ada orang lewat, dia ngumpet, ada terus ada yang nyariin, kita geser kemari. Tapi udah posisi beda. Semenjak saya di sini saya nggak lihat. Nah, iya lah saya udah sebelum ini tadi, kan gitu makanya. Itu mah nggak bohong kalau itu. Atau umpama dia bohong sekalipun juga, buat menyelamatkan jiwa orang lain boleh. Nyari jahat yang membedakan kalau itu dibaca pisan itu. Jadi gitu ya, kalau Kim ya? Iya, kalau jadi kalau dapat arisan 2 juta, ngakunya 1 juta boleh. Kantong. Ada orangnya? Allah ya. Cukup Allah alam insya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan untuk menjaga keseimbangan kita malam hari ini, meskipun kita berada di malam puasa Arafah, besok kita akan melakukan puasa. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan nanti doa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan kembali dalam pelaksanaan sholat Idul Adha besok, kalau
pengurus masjidnya nggak ngingetin atau lupa, setiap dari takbir itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tiap takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini kerjaan setahun sekali. Kalau nggak diingetin lupa. Ya. Kalaupun nanti pada prakteknya ada orang-orang yang jadi imam kemudian dia nggak baca takbir, biasanya lupanya di rakaat kedua biasanya. Nggak jadi masalah, ikutin aja itu. Jadi nanti Bang Fauzi minta tolong diinformasikan ke jamaah setiap mau pelaksanaan sholat itu diingetin, karena itu terjadi setahun sekali. Dan itu kalau udah kita ingetin, mereka jadi perhatian. Jadi tiap takbir itu, takbir pertama nggak usah baca doa iftitah, langsung ya Allah, ini kan takbiratul ihram namanya pertama. Sholli sunatan lailil adha raqatain ma'mul Allahu akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Takbir berikutnya sampai 7 kali itu takbir yang kita selingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir untuk rakaat kedua 5 kali. Di luar takbir bangun. Karena habis bangun dari sujud nih, Allahu akbar. Jadi 2 ini baru 5. Allahu akbar. Allah. Jadi 7 sama 5. Kalau ada yang jadi khotib, takbir khutbah pertamanya 9, takbir khutbah keduanya 7. 9 sama 7 sunahnya ya. Jadi takbir khutbah dengan takbir sholat itu semua ada pembagian. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa